Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu usikum wa iyaya nafsi bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, pertama sekali dalam kondisi apapun kita, marilah kita bersyukur atas segala karunia, nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya, sehingga kita akan menjadi orang yang selalu ditambahi kenikmatan-kenikmatan yang telah kita rasakan. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, karena kepada beliaulah Allah menitipkan risalahnya untuk disampaikan kepada manusia. Dan kita juga selalu berdoa untuk bisa menjalankan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan kita juga selalu mengharapkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, di dalam surat Al-Imran ayat 110 kita bisa melihat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan khutbah kali ini, saya sebagai khotib, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita dengan ketakwaan yang benar dan ketakwaan yang sejati. Salah satu di antaranya adalah dengan mendalami atau memahami apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kalau kita melihat fenomena diri kita dari mulai penciptaannya sampai kemudian kita dilahirkan dan akhirnya bertumbuh dan tumbuh menjadi dewasa dan menjadi berusia, paling tidak kalau kita melihat dari ayat yang tadi kita bicarakan, bahwa kita ini dilahirkan atau diciptakan menjadi umat yang terbaik, umat yang unggul, dan umat yang memiliki kualitas. Oleh sebab itu, marilah kita mencoba di sini pada sisi mana saja kita bisa meningkatkan kualitas kita. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, manusia paling tidak ada 4 unsur yang bisa kita tingkatkan dari sisi kualitasnya. Yang pertama, kita manusia dari dimensi materialisnya, dari dimensi badaniahnya, atau dari dimensi jasadnya. Oleh sebab itu, kalau di dalam Al-Quran disebutkan ada istilah bastatan fil ilmi wal jismi. Di situ ada disebutkan fil jismi,
itu berarti memiliki jasad, badan yang kuat, badan yang kokoh. Dan Allah juga sebenarnya adalah lebih mencintai umat Islam, orang yang beriman ini memiliki badan yang kuat. Bahwasanya Allah lebih menyintai, lebih menyukai orang dengan karakter yang memiliki badan yang kuat. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, badan yang kuat tentunya bukan datang dengan sendirinya, tetapi harus dilatih, harus juga dibina, dan terus juga harus dijaga. Oleh sebab itu, kalau kita memperhatikan para olahragawan, itu pada umumnya adalah orang-orang yang memiliki kondisi badan yang kokoh dan kondisi badan yang kuat. Oleh sebab itu, umat Islam seharusnya juga adalah memiliki ketangkasan atau kegagahan sebagai seorang olahragawan yang memiliki dari dimensi badan ini adalah badan yang kuat. Kalau dimensi yang keduanya adalah dimensi emosional. Kita juga memiliki dimensi emosional di mana kalau kita memaksimalkan dan kita mengoptimalkan apa yang kita miliki dari dimensi emosional, maka sebenarnya kita juga akan mampu mengungkapkan ungkapan rasa, baik itu dalam bentuk perilaku, ataupun dalam bentuk tulisan, ataupun dalam bentuk ungkapan, semuanya akan bisa dimaksimalkan dari dimensi kita memiliki potensi emosional. Kalau kita memperhatikan dan kita bisa melihat bahwa orang yang memaksimalkan dimensi emosional kita bisa akan melihat bagaimana sosok seniman ataupun penyair dan sebagainya yang mengolah paling tidak dari dimensi unsur emosionalnya. Tetapi yang kita maksudkan emosional bukan berarti juga kita meninggalkan unsur-unsur yang lain. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, yang ketiga adalah unsur intelektual atau dimensi logis daripada kita. Ini pun juga perlu dilatih dan perlu dibina, perlu dididik untuk mendapatkan dimensi rasional yang lebih tinggi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kalau kita perhatikan bahwa ada ungkapan yang mengatakan bahwa ad-dinu aqlun, la dina liman la aqla lahu, bahwasanya agama Islam, agama yang kita anut ini adalah agama yang rasional. Oleh sebab itu dikatakan di situ la dina liman la aqla lahu. Oleh sebab itu disebutkan bahwasanya bagi orang yang tidak berakal atau paling tidak orang yang miring cara berpikirnya, itu tidak diberikan kewajiban-kewajiban agama. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, bahwa dimensi yang terakhir adalah dimensi spiritualitas. Dimensi spiritualitas atau rohaniyah kita ini pun juga terus-menerus harus ditingkatkan dan juga harus dibina. Kalau kita memperhatikan orang-orang sufi, orang-orang saleh, orang-orang yang menjalankan tarikat misalnya, itu diantaranya adalah orang yang memaksimalkan unsur rohani yang ada pada diri kita ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, bahwa unsur rohaniyah ini adalah merupakan unsur yang akan selalu hidup. Kalau kita perhatikan bahwa manusia ini secara garis besarnya juga adalah makhluk yang monodualis. Monodualis dalam pengertian bahwa manusia ini tunggal, tetapi sebenarnya ada dua di situ yang perlu diperhatikan. Bagian yang pertama adalah yang disebut dengan jasmaninya itu. Tetapi kalau kita memperhatikan dimensi jasmani yang kita maksudkan, maka di sana juga sebenarnya ada dimensi emosional.
Tetapi yang kita sebutkan di sini bahwa rohani itu memiliki keunikan tersendiri. Karena roh ini adalah dari Allah dan memanglah kemudian dihembuskannya oleh Allah kepada kita semua. Jadi kalau kita dulu ketika masih bayi bergerak dari air, sperma kemudian berubah menjadi darah, bergerak menjadi daging dan berubah menjadi bakal manusia, itu berarti menunjukkan bahwa kita itu hidup. Kita itu memiliki nyawa pada saat itu. Akan tetapi kita belum memiliki roh, sebab roh itu datangnya belakangan. Oleh sebab itu, orang yang memiliki kepedulian yang tinggi terhadap rohaninya, maka dia memiliki kegiatan-kegiatan yang didorong oleh dunia spiritual, dan dunia ini adalah datangnya dari Allah. Oleh sebab itu orang sufi pada khususnya ini adalah orang-orang yang suci, orang-orang yang bersih. Dalam pengertian mereka memiliki kepedulian dalam meningkatkan kualitas dirinya dengan mensucikan rohaniah kita. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kalau kita misalnya melihat adalah tokoh sufi Rabi'atul Adawiyah misalnya, dia melahirkan konsep cinta ilahi atau hubbul ilahi. Paling tidak ada dua dimensi daripada kecintaan yang dia miliki. Oleh sebab itu dia pernah mengucapkan wahibbuka hubbaini, hubbul hawa wa hubbun li'annaka ahlun lidaka. Amma hubbul hawa fasyuhdi bidzikrika amman siwaka. Disebutkannya bahwa aku mencintai wahai Tuhanku dengan dua jenis cinta. Yang pertama adalah cinta karena saya sendiri yang menyibukkan diri untuk melihatmu. Yang kedua adalah cinta karena kau berikan kepada kami sebuah anugerah. Oleh sebab itu dalam urusan hubbul ilahi ini terdapat dua istilah yang disebut dengan musyahadah dan yang kedua disebut dengan mukasyafah. Kalau mukasyafah atau kalau musyahadah itu adalah kecintaan Rabi'ah terhadap Tuhannya, sehingga dia berdoa, beribadah terus menerus, tetapi usaha itu datangnya adalah dari Rabi'ah atau dari seorang sufi, maka istilahnya disebut dengan musyahadah. Dan tapi kalau sekiranya mukasyafah itu adalah tersingkapnya zat yang maha tinggi kepada Rabi'ah. Artinya kalau mukasyafah itu adalah sifatnya pemberian ataupun anugerah, kalau musyahadah itu adalah sifatnya usaha manusia untuk mendekati dirinya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, inilah barangkali khutbah yang singkat yang bisa kita sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan dan bisa mengaktualisasikan empat potensi yang ada pada diri kita untuk mencapai penghasilan yang maksimal. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ayyuhal musalluna al-muttaqun, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, paling tidak pada khutbah kali ini bahwa kita manusia memiliki 4 unsur dari dimensi kemanusiaan kita. Oleh sebab itu marilah kita memaksimalkan apa yang kita miliki. Tujuannya adalah untuk menjadi khairu ummah.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمؤمنات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة